Bapak Mendagri yang kami hormati, juga kami banggakan beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri Bappenas yang saya hormati, Bapak Kepala Badan Gizi yang kami hormati, Bapak Kepala Daerah, seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini saya datang mungkin yang ketiga kali diundang sama Kementerian Dalam Negeri, dan hari ini datang saya untuk menyampaikan apresiasi. Saya pikir negara ini harus membangun tradisi sportivitas dan menyampaikan yang benar, itu benar, dan menyampaikan ucapan terima kasih karena sebagai kementerian baru kami merasa tidak sendirian dan sangat dibantu dengan luar biasa oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri dari pusat sampai daerah. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak semua. Apa alasan saya berterima kasih? Belum 1 bulan Pak Mendagri sudah membantu membuat SKB 3 menteri. Yang isinya pembebasan biaya BPHTB dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. MBR ini masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua pembebasan restribusi PBG, ini dulu IMB. Ini adalah 2 poin yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali ucapan terima kasih khususnya dari masyarakat. Khususnya dari masyarakat kecil. Dari wong cilik. Yang memang menjadi tujuan utama dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk setiap kebijakan itu bisa pro kepada rakyat kecil. Dan ini tanpa Kementerian Dalam Negeri, ya tidak mungkin 2 ini bisa berjalan. Dan saya juga berterima kasih kepada kepala daerah, pada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Saya tahu ini konsekuensinya adalah pengurangan kepada PAD. Ya, saya tahu. Tetapi itu akan mensejahterakan masyarakat di tempat Bapak Ibu berada. Yang tadinya bebannya biayanya untuk membuat rumah mungkin sekian, berkurang sekian juta. Jadi sebenarnya dalam jangka pendek PAD-nya itu mungkin berkurang, tapi kesempatan rakyat, saya pikir saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori aja orang udah nggak miskin lagi Pak Mendagri. Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah yang pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin sementara dia belum punya rumah. Jadi ini adalah kebijakan Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU yang sangat pro rakyat. Karena rakyat kecil merasa sangat terbantu. Saya yakin Bapak Mendagri juga banyak mendapatkan respon seperti yang saya alami di mana-mana. Kalau kita turun ke bawah ke masyarakat, mereka sangat gembira dan sangat bahagia. Kemudian tugas kita sebagai pejabat negara adalah mempermudah, mempercepat, mempermurah. Kalau bisa membuat gratis. Tentu itulah dalam pikiran kita, bukan untuk mempersulit rakyat, mempermahal, dan mempersusah. Tentu sebagai birokrat atau sebagai pemerintah, saya yakin di pikiran Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang menjadi pikiran kita bersama. Tidak ada lain yang kita pikirkan, kalau dulu saya ada di sektor usaha, saya pikirkan setiap hari apa yang bisa menguntungkan perusahaan kami. Bagaimana melakukan efisien di perusahaan kami. Betul kata Pak Tito dulu, tadi sampaikan. Bagaimana supaya kami makin produktivitasnya makin tinggi.
Bagaimana supaya produktivitasnya tinggi sehingga untung perusahaan kami makin tinggi. Itu dulu pikiran kami sebelum menjadi bagian dari pemerintah Pak Prabowo. Tentu dalam 2 bulan ini yang kami pikirkan adalah bagaimana setiap hari dengan jajaran kami membuat masyarakat mendapatkan kebijakan yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, bahkan gratis. Dan itu tanpa Kementerian Dalam Negeri, saya pastikan kebijakan ini tidak akan tercapai. Tepuk tangan buat Bapak Mendagri dan teman-teman. Jadi saya mau menyampaikan ucapan terima kasih dengan alasan yang sangat jelas. Kemudian mempermudah lagi nomor 3 adalah, tadi soal yang ketiga, mempercepat proses PBG ini. Bapak Ibu, salah satu kesulitan di Indonesia adalah kalau bisa pernah ada pandangan, kalau bisa yang mudah dibuat sulit, yang sebentar dibuat lama. Tapi dengan kebijakan Bapak Tito Mendagri, itu yang lama dibuat jadi lebih singkat. 45 hari dibuat menjadi 10 hari. Saya pikir tanpa banyak ngomong, Pak Mendagri sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa, ya, tanpa bicara terlalu banyak. Tapi saya hari ini harus mengatakan, ya kita beruntung punya Bapak Mendagri yang pro rakyat dari 45 hari menjadi 10 hari. Ini harus saya katakan apa adanya. Kemudian juga saya berterima kasih ada dari Departemen Keuangan, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Departemen Keuangan, kenapa? 2 hari lalu sudah ada insentif buat rumah di bawah 2 miliar, itu PPN-nya 0%. FLPP aja itu sekitar 160 sampai 170 juta. Berarti kalau sampai kalau 2 miliar itu menurut saya bukan di bawah saja, tapi sampai kelas menengah, menurut saya. Ya, ukuran saya mungkin mohon dikoreksi Bapak Menteri Bappenas ya. Kalau 2 miliar itu menurut saya bukan di bawah saja. Dan menurut saya kelas menengah di Indonesia sekarang juga sedang tidak baik-baik saja pendapatannya. Menurut saya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Jadi kebijakan dari Kementerian Keuangan ini menurut saya sangat baik. Dan kalau kami yang ya cukuplah komunikasi dengan REI, Apersi, Hipersi, Himpera dan sebagainya, asosiasi pengembang yang di bawah terutama, ini selama ini cukup lesu. Jadi kalau lesu itu, saya yakin di tempat Bapak Ibu, kabupaten, provinsi, kota, pasti bisa merasakan itu. Nah harusnya di tengah keterbatasan daya beli masyarakat, menurut saya kita bukan meningkatkan pajak, tapi kita harus meningkatkan insentif. Menurut saya seperti itu. Pada saat ekonomi sedang, daya beli sedang kurang baik, harusnya pemerintah hadir dengan memberikan insentif kepada siapa? Kepada masyarakat. Khususnya masyarakat bawah dan kepada kalangan dunia usaha. Kalau tadi Pak Tito mengatakan seperti itu, saya juga yakin dalam pikiran Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman tinggi di pemerintahan, pasti pikirannya adalah bagaimana membuat kebijakan yang membuat rakyat mudah, murah, cepat, dan dunia usaha bisa bergerak. Dengan produk-produk hukum yang kita bisa lakukan. Saya tidak bisa melakukan ini sendirian, yang bisa adalah Pak Mendagri, Pak Kepala Bappenas, minta tolong kepada Menko Perekonomian, minta tolong kepada Menteri Keuangan, minta tolong kepada Mendagri. Boleh nggak ada kebijakan seperti ini? Dengan alasan-alasan yang masuk akal, alasan sesuai kondisi lapangan. Nanti izin Bapak Kepala Bappenas, saya juga akan minta tolong bagaimana kita bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau aturan-aturan yang pro rakyat. Jadi saya harus mengatakan, saya berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dan tentunya Presiden Prabowo karena dalam 2 bulan ini arahannya tentang kebijakan yang pro rakyat betul-betul dirasakan oleh kementerian kami.
Ya, ini Pak Prabowo ya, inflasi. Nah, saya kemudian mendengar dan itu sudah disampaikan Presiden Prabowo bahwa cara kita menangani inflasi unik tapi sangat baik. Karena Pak Mendagri setiap minggu melakukan pertemuan Zoom dengan semua kepala daerah di Indonesia. Nah, sesudah saya mengapresiasi Bang Tito, izinkan saya minta tolong lagi. Boleh kan ya Bang ya? Kita di Indonesia ini kan apresiasi minta tolong. Adik abang ini minta tolong, boleh enggak kami minta tolong supaya data PBG untuk hunian yang telah diterbitkan oleh Bupati Wali Kota bisa masuk ke kami. Karena yang punya akses kepada Bupati Wali Kota adalah Mendagri.